Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenny dari Prodi D3 Perawatan, mahasiswi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kesehatan jiwa sekaligus teori perawatan menurut Peplau. Langsung saja, sejarah kesehatan jiwa. Perlu teman-teman ketahui, perawatan pada pasien gangguan jiwa sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Asuhan keperawatan yang diberikan sebelum abad ke-18 masih berupa penjagaan dengan kualitas asuhan yang sangat buruk, seperti dibuang ke hutan, dipasung, diolok-olok, bahkan dianggap sakti. Nah, pada akhir abad ke-19, perawat jiwa sudah merupakan sebuah profesi dan pada abad ke-20, spesialisasi perawat jiwa telah diakui dengan peran dan fungsi yang unik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, Linda Richard merupakan perawat jiwa Amerika yang pertama, di mana beliau mengembangkan asuhan perawatan di rumah sakit mental pusat di Amerika Serikat dan mengorganisasi pelayanan keperawatan dan program pendidikan. Selain itu, di Indonesia, sensus penderita gangguan jiwa oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa dan Madura dilaksanakan pada tahun 1862. Beberapa rumah sakit jiwa yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dibangun di luar kota yang bersifat isolasi dan penjagaan, antara lain Rumah Sakit Jiwa Bogor, Rumah Sakit Jiwa Lawang, Rumah Sakit Jiwa Magelang, Rumah Sakit Jiwa Sabang, dan Rumah Sakit Jiwa Pakem. Terapi yang diberikan dengan cara dibungkus, terapi mandi, berjemur, kesibukan, dan pekerjaan lain. Kemudian pada tahun 2000-an, asuhan keperawatan mulai ditekankan penanganan jiwa untuk korban bencana alam, pengembangan kesehatan jiwa masyarakat, pendidikan perawat spesialis jiwa, pengembangan asuhan keperawatan kesehatan jiwa, serta pengembangan organisasi keperawatan jiwa, dan pelaksanaan konferensi nasional jiwa. Di sisi lain, perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu kala, ketika gangguan jiwa dianggap kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial. Sebelum ada rumah sakit jiwa di Indonesia, pasien gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa hingga saat ini. Oleh karena itu, rumah sakit jiwa yang telah didirikan hendaknya layak untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak perlu berkeliaran di tempat umum sehingga ada sebagian yang merusak lingkungan, ada yang mengganggu warga-warga sekitar. Jadi di sini adalah memikirkan bagaimana penanganan untuk kesehatan jiwa pada gangguan penyakit jiwa, dan bagaimana cara untuk kita semua menanggulangi dan mengurangi para gangguan jiwa di Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut ke penjelasan teori Peplau. Teori yang dikembangkan Peplau ini sendiri adalah perawatan psikodinamik. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang, untuk membantu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan, dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Kemudian teori Peplau berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan perawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga untuk membantu mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Teori Peplau merupakan teori yang unik, di mana hubungan kolaborasi perawat klien membentuk suatu kekuatan mendewasakan melalui hubungan interpersonal yang efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan klien. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain, yang
dasar hubungan antar manusia yang mencakup 4 komponen sentral, seperti pasien, perawat, masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, dan proses interpersonal. Kemudian pada tahapan interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan terbagi menjadi 4, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Di mana fase orientasi ini perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh, dan perawat melakukan kontra awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Lanjut ke fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespons secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Kemudian yang terakhir ada fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka. Hubungan antara fase-fase Peplau dan proses keperawatan. Ada banyak kesamaan antara proses keperawatan dan fase interpersonal Peplau. Fase Peplau dan proses keperawatan berurutan dan fokus pada interaksi terapeutik. Keduanya bila menemui stres harus menggunakan teknik problem solving secara kolaboratif dengan tujuan akhir adalah menemukan kebutuhan pasien. Keduanya menggunakan observasi, komunikasi, dan recording sebagai alat dasar untuk praktik perawat. Jadi untuk kesimpulannya, teori Peplau ini berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif. Peplau yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga, untuk membantu klien mencapai kemampuan pengembangan kepribadian. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali.